Kamu ngapain? Jangan bergerak. Sebenarnya waktu itu tidak kena bunga loceng, malah kakinya yang terluka. Waktu pulang, ibuku juga gini ngobatin luka. Kamu mirip banget sama ibuku. Maksudku, perasaanmu mirip ibuku. Ngerti maksudku? Tanganmu nyentuh kakiku. Olesin sendiri aja. Tuan muda, aku nggak masalah. Tuan muda, Aku yang masalah. orang ini. Tuan muda kelima, hamba berani bertanya. Luka ini dapat dari mana? Aku yang mukul. Air. Maksudnya dia yang ambil air, takut terlalu berat. Aku bantu angkat, malah jatuh. Lukanya nggak kayak jatuh, lebih mirip ditendang keledai. Memang tabib itu tabib, tajam banget matanya. Habis jatuh, ada keledai lewat, langsung nendang. Kamu. Tuan muda kelima, lukanya akan sembuh dalam beberapa hari. Kalau begitu hamba pamit dulu. Silakan. Kalau nggak ada urusan, aku pergi dulu. Jangan, Shangguan, dengerin dulu. Kakimu belum diobatin ya? Nggak usah. Sudahlah, sehebat apapun kungfumu, kalau kaki luka ya harus diobatin. Ayo duduk sini. Kasih ke aku. Yang udah pernah kasih ke orang lain, nggak usah kasih ke aku. Aku kasih ke siapa? Udah dipukul sampai begini, masih aku yang rawat. Nggak bisa lembut dikit? Kasih ke aku. Kalau Haojia nggak bakal gini. Kalau mau nikah sama Haojia ya silakan. Kalau nggak bisa nikah, diam aja. Mau aku jadi kayak dia ya? Aku kasih tahu. Nggak bakal terjadi sampai kiamat. Aku nggak. Tuan muda. Hari ini di ruang baca istana dalam. Istri tuan muda ke-6 dan ke-5 kena hukuman. Oja? Katanya, mereka membantah Nenek Yan, bahkan sampai berani memukul. Nenek Yan ini kan orang lama di sisi ibu. Berani sekali mereka. Haojia, kamu kan sering bergaul dengan mereka. Jangan-jangan kamu juga sama kayak mereka? Haojia tahu batasannya. Kedepannya jangan terlalu dekat dengan mereka. Terutama yang dari Jichuan itu. Lau Liu itu licik, kali ini dia memanfaatkan urusan adik ketiga. Untuk cari muka di depan ayah, percayalah dia juga bukan orang baik. Kedepannya, jangan bergaul dengan orang-orang tidak jelas begini. Liu Wei bukan orang tidak jelas. Bergaul lama dengan mereka, sampai berani membantahku. Hamba tidak berani. Tuan muda,
Hari ini aku menemui ibu, penyakitnya sudah jauh membaik. Aku juga membawakan banyak tonik. Kamu harus tahu, ibu tuan muda adalah Nyonya Chuan. Tipu muslihat Lau Liu itu tidak ada artinya. Kamu melakukan dengan baik. Oh ya, hari ini aku menyuruh dapur kecil membuat bubur jamur perak penenang. Kalau tuan muda selesai bekerja nanti malam, datanglah ke kamarku untuk mencicipi. Nyonya muda tidurlah dulu, tuan muda kedua hari ini tidak datang. Kukira aku datang sebagai pekerja. Ternyata hanya hewan peliharaan. Dimanja saat senang, dibuang saat tidak senang. Aku sangat iri dengan Liwei Shangguanjing. Bisa seenaknya tanpa peduli apapun. Aku tidak punya latar belakang seperti Shangguanjing. Juga tidak punya orang tua seperti Liwei yang mencintainya dan mendukung segalanya. Tapi hidup sekarang lebih baik dari dulu. Menikah dengan putra mahkota. Ibuku di rumah. Juga bisa hidup lebih baik. Dengan bertahan seperti ini. Pasti akan dapatkan sedikit yang kuinginkan. Belakangan ini, banjir sering terjadi di Dancuan. Tuanku sudah mengundang penguasa Modai dan Dancuan untuk bersama-sama menanggulangi bencana. Tapi khawatir bantuan tidak tepat waktu. Aku mengerti maksud Tuan. Xinchuan memang memerintahkan bantuan, tapi Dancuan sedang musim banjir. Tahun ini lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Aku akan pelajari dokumen ini dan cari solusi. Lebih baik tuliskan dalam strategi sekolah. Jika tuan muda kali ini bisa memikirkan strategi yang praktis, pasti akan mendapatkan pujian dari Yang Mulia. Pertama-tama tentu mengatasi banjir dan menangani pengungsi. Tapi sawah tergenang dan petani mengungsi. Bagaimana mengelola pertanian adalah hal yang penting. Anjing ini hadiah dari selir sampingan. Ya, Maafkan kelancangan hamba, hamba berharap. Tuan muda tidak terbelenggu oleh cinta, kesempatan ini langka. Jika tuan muda bisa memanfaatkannya, maka dengan naiknya jabatan tuan muda, pasti akan mendapatkan istri utama yang lebih baik. bergantung pada orang lain tidak akan bertahan lama. Jika bisa melindungi istri yang dianggap biasa oleh orang lain, lalu mencapai puncak, bukankah lebih menarik? Aku akan berusaha sekuat tenaga. Tapi bagaimana masa depan? Semua tergantung kemampuan. Selir sampingan, Anda sedang menulis apa? Liu Xiaozu ini orangnya cukup baik, aku ingin membalas kebaikannya. Membantu menjaga kesehatannya, ini resep makanan sehat untuknya. Akhirnya Anda sadar. Sadar apa? Tidak ada. Aneh. Pelen. Hati-hati. Xiaozhu tidak puas. Banjir dan cuan menyangkut rakyat. Rasanya ada yang kurang. Talk action. Kakak Zeng, kamulah tidak. Ada yang ingin dimakan. Aku akan buatkan. Aku tidak lapar,
Kamu keluar saja. Tapi aku ingin menemani kakak Zheng di sini. Kamu lihat apa? Orang ini Chuan. Xiaozhu. Xiaozhu, ini kue bunga teratai terbaru yang hamba buat. Semua masakan Chef Liu kelihatannya enak. Waktu kecil, aku memanjat pohon dan memukul bunga di sekolah. Liu Baoquan, aku lihat sekarang. Kamu dekat sekali dengan selir sampingan. Nona Song, jangan asal bicara. Bukan Song, Xiaozhu, aku ini. Nona Song. Duh, kamu ini. Dan Chuan terkena bencana lagi. Selir sampingan, ini urusan penting Xiaozhu, bagaimana kalau Anda? Anda juga tahu tentang banjir dan cuan. Waktu kecil dengar sedikit. Di Jichuan saat banjir kadang ada bencana air yang parah banget. Kalau nyari pekerja, biasanya pilih pengungsi. Soalnya harganya lebih murah 30% dari biasanya. Bahkan bisa setengah harga. Ada lagi? Cerita lebih banyak. Kalau kena banjir, orang tua bakal pagari sawah. Terus rumah sama lumbung juga dipagari. Juga pelihara anjing, biar pengungsi nggak rampok makanan atau rusakin rumah. Pengungsi kabur karena bencana. Setelah bencana selesai, yang balik kurang dari 10%. Yang muda-muda biasanya menetap di tempat lain. Kalau terus begini, masalah petani berkurang bakal makin parah. Sekarang Dan Chuan lagi musim banjir. Kamu suruh mereka ngerjain soal banjir, ide bagus. Banjir di Dan Chuan. Tiap tahun diatasi, tiap tahun banjir lagi. Ini juga yang bikin raja khawatir bertahun-tahun. Para pangeran belajar sama menteri, harus bantu raja. Tapi si anak kelima tulisannya jelek banget, anjing nulis juga lebih rapi. Anak kedua usul kembangkan pertanian, tingkatkan pendidikan rakyat dulu. Ajarin rakyat teknik bertani. Memang benar sih. Tapi agak terlalu tinggi. Tapi tulisan putra mahkota cuma bagus di luar, sayangnya nggak berguna. Anak keempat agak menarik. Dia pakai perumpamaan jeruk di selatan Sungai Huai. Bilang bertani nggak bisa cuma ikut buku. Harus perhatikan lingkungan dan penduduk lokal. Anak keempat emang selalu lengkap. Laporan anak keenam juga udah kubaca. Anak keenam akhir-akhir ini emang lebih matang. Dulu dia sakit-sakitan. Aku nggak nyangka dia ngerti hal-hal begini. Shenong bikin bajak, bermanfaat buat dunia. Yao suruh 4 anaknya ajarin rakyat bercocok tanam. Shun suruh Houji urus pangan. Yu atur tanah, semua negara ikut, tujuannya bikin rakyat sejahtera dan terdidik. Ini kutipan dari Kimin Yaoshu. Anak keenam emang praktisi. Dia bahkan bahas soal petani yang pergi. Kalau nggak ada penelitian lapangan, nggak bakal mikir segitu jauh. Kasih 2 tulisan ini ke putra mahkota, suruh dia baca baik-baik. Panggil anak keenam. Ya.
Hormat pada ayah. Laporanmu udah kubaca, bagus. Terima kasih pujian ayah. Ada satu hal yang mau kutanya, soal banjir dan cuan. Pengiriman bahan jadi masalah. Di jalan makanan gampang busuk. Apa pendapatmu? Tidak apa-apa jika salah bicara. Pangeran muda sudah bekerja keras. Tuanku memanggilmu dengan segera, mungkin karena melihat strategimu. Ya, ayah sangat puas, Bagus sekali. tapi tuanku memberikan tugas baru. Aku punya ide, tapi tak berani mengatakannya langsung. Jika diucapkan, itu akan membuktikan. Kebijakannya membuka terusan dan baru itu salah. Itu tidak boleh dikatakan. Tuanku mana mungkin salah? Salah pun tetap benar. Benar. Junju. Kalian masih diam saja? Bawa semua barang ini keluar. Barang berharga ditukar dengan emas dan disumbangkan, termasuk ini. Cepat! Xiangguan, Kalian datang juga? kami dengar dan Cuan dilanda banjir. Pasti kamu akan mengirim barang ke rumah. Aku tidak punya barang bagus, terima dulu perhiasan ini. Ini juga, sumbangan dari kami para saudari. Bawa semuanya sekalian. Banyak sekali. Silausan kan kaya raya. Diberikan padanya sia-sia saya. Dia sering memberi kami hadiah. Kami tidak mau memamerkan emas dan perak untuknya. Atas nama rakyat dan Cuan, terima kasih. Jangan terlalu khawatir. Katanya Raja Sinchuan sudah mengirim bantuan dan dana. Setelah bantuan datang, pasti akan membaik. Sisi. Aku? Aku juga ingin menyumbang sedikit. Cukup? Ini daging mentah yang baru diolah. Makan ini bisa bikin rambut panjang. Baifu, lindungilah rakyat dunia. Penuh berkah dan selamat sentosa. Kamu bisa masuk dapur, Baifu pun ikut beruntung. Dapur apa? Beruntung bagaimana? Liu Baoquan 10 tahun tak berubah, tak ada variasi. Mana ada banyak masakan baru? Aku salah. Angkat kepala. Tak ada yang marah. Liu Baoquan tidak bisa dilunakan. Beberapa hari saja, kamu sudah bisa menaklukkannya. Tak ada tembok selatan yang tak bisa ditembus, asal tepat sasaran. Bagaimana caramu membuat semua orang menyukaimu? Yang tidak tahu akan mengira kau juga menyukaiku. Bukan tidak mungkin. Kau ini Gong ya? Maaf, tapi kau tidak bisa menakut-nakuti orang seperti ini. Aku perhatikan, kalau ada masalah, kau suka iseng. Aku tidak iseng dengan orang lain. Katakanlah, ada masalah apa? Sebagai istri kedua, seharusnya aku membantu tuanku menyelesaikan masalah.
Oh, ternyata ini masalahnya. Kau punya cara? Ini perlu cara apa? Cukup dengan ketulusan. Cobalah jangan anggap Tuan sebagai majikanmu. Dia adalah keluargamu. Bicaralah dengan keluarga secara terbuka. Keluarga. Aku meledak. Bahkan anjing pun tidak dilewatkan. Dan dipakai untuk menyenangkan kakak Zen. Aku tidak akan membiarkannya tenang. Nona, ini sudah ke-8 kalinya aku dengar kau bilang tidak akan membiarkan istri kedua tenang. Tapi kau belum melakukan apa-apa. Tunggu dulu, Tuan. Apa yang terjadi? Rencana kita adalah, kau menulis surat cinta palsu dan menyembunyikannya di sini. Lalu bilang Li Wei berselingkuh, kan? Aku sudah bicara lama di dalam kamar, kenapa kau masih bertanya? Tunggu lagi, Tuan. Ada apa lagi? Pernah ke Tower Burger. Tulisan Li Wei sangat jelek. Dan kau menulis surat ini dengan sangat serius? Pangeran ke-6 pasti langsung tahu ini bukan tulisan Li Wei. Kenapa tidak kau katakan sejak awal? Aku lihat kau sangat bersemangat. Dan membanggakan rencanamu yang katanya tiada duanya. Hamba tidak berani banyak bicara. Tapi kenapa sekarang berani? Saat sudah di ujung tanduk, takut kau menyeretku. Mander. Baifu, jangan menggonggong. Baifu, Camarilla. Kamari, Baifu. Ale. Jangan menggonggong. Tuan, lebih baik kita menghukum Baifu dengan keras. Nanti pangeran ke-6 pasti akan berpikir, ini karena Li Wei tidak merawatnya dengan baik, lalu menghukumnya. Kalau begitu, biar aku menyiksa Baifu sampai tidak bisa dikenali. Pangeran, hati-hati. Kenapa kau jadi seperti ini? Sakit? Kemarilah. Istri kedua, Anda. Kenapa Anda membuat Baifu seperti ini? Bukan aku. Mainan anak-anak seperti ini, siapa yang melakukannya? Kau tidak tahu? Awalnya aku agak gugup untuk menghadiri pagi hari, tapi melihatnya seperti ini, aku malah merasa lebih baik. Jangan gugup. Hanya berbicara dengan ayahmu sendiri. Kalau masih gugup, makan permen saja. Kenapa kamu membawa segalanya di badan? Kalau begitu aku pergi dulu. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu membuat Baifu kami berantakan seperti ini? Itu hanya tambahan 6, 7, 8, 9, 10 bunga saja. Apa yang kamu pegang? Apa maksudmu? Kamu bilang aku yang melakukannya? Atas dasar apa kamu menuduhku? Maksudnya, Di seluruh halaman ini selain kamu. Siapa lagi yang akan main-main seperti anak kecil? Untungnya kamu tidak sengaja menghilangkan kegugupan tuan muda. Bagus, lain kali jangan dilakukan lagi. Kembalikan seperti semula. Jangan pura-pura baik di sini. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Baifu Luke.
Anakmu memberi salam kepada Yang Mulia. Datang, sudah ada ide? Bagaimana mengangkut barang-barang dari Cuan baru ke dan Cuan? Baik, katakan saja apa yang ingin kamu sampaikan. Di balik pintu tertutup ini, anak berani mengatakan beberapa kata hati kepada ayah. Alasan barang-barang yang dikirim ke dan Cuan rusak karena menggunakan jalur air. Jadi kamu pikir seharusnya lewat darat? Ya, Dulu aku tidak peduli dengan penentangan para menteri, membangun kanal Sin dan ini, agar barang-barang bisa beredar dengan cepat. Sekarang kamu juga berpikir keputusan itu salah. anakmu berpikir keputusan itu tidak salah. Kanal Sin dan membawa keuntungan besar bagi kedua Cuan. Tapi transportasi air sangat dipengaruhi cuaca. Iklim dan Cuan sulit diprediksi dan sering berubah dalam jangka panjang. Masalah seperti ini sulit diatasi. Jadi saran anakmu adalah bisa sekaligus mengembangkan transportasi darat. Kombinasi darat dan air adalah solusi jangka panjang. Li Bei, lihat ide apa yang kamu berikan. Kakak Seng malah mengurung diri di kamar tidak mau keluar. Benar, istri sampingan, bukan maksudku menyalahkanmu. Tuan muda memang tidak dibesarkan di sisi Tuan Cuan. Sudah diabaikan, kamu malah membuat kejadian seperti ini. Bukankah itu membuat keadaan Tuan muda semakin sulit? Benar? Apa semakin sulit? Benar. Tuan muda, kenapa Anda di sini? Tidak di kamar? Tuan muda, Anda baik-baik saja? Apakah Cuan Zhu menghukum Anda? Aku akan memukul Li Wei untuk membalas dendam untukmu. Cuan Zhu sangat senang memerintahkan aku untuk mengadakan pesta istana pertengahan musim gugur. Benarkah? Ayo minum bersama. Hebat. Akhirnya Tuan muda dihargai oleh Cuan Zhu. Cepat, cepat, duduk, duduk, minum. Tuan muda, Anda juga tidak boleh minum. Ayo minum bersama. Baik, baik, kita tidak akan pulang sebelum mabuk. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Kalau begitu, Anda lihat saja. Kami minum. Cuengken. Tidak apa-apa, ayo Nyonya Samping, mari kita minum 1 gelas dulu. Nona Sop, kalau begitu gelas ini untuk Anda, aku juga bisa minum. Boleh, ayo, mari kita bersama-sama memberi selamat kepada Tuan Muda. Untuk Anda, Tuan Muda. Selamat, Kakak Sen. Festival pertengahan musim gugur tiba. Terutama merindukan kue bulan buatan tangan ibu, pesta istana pertengahan musim gugur. Jika aku bisa membantu Tuan Muda keenam mengatur dengan baik, mungkin bisa bertemu dengan Cuan Zhu baru. Memohon hadiah, agar keluarga bisa berkumpul di istana. Ditambah lagi Tuan Muda keenam sangat baik padaku. Tidak perlu khawatir. Ayah, Ibu, tidak bisa mengirim surat, hanya bisa menggunakan cara kampung halaman untuk menyampaikan kerinduan pada kalian.
Setelah Nyonya Samping tahu surat tidak bisa dikirim, dia mengikuti aturan Jichuan, menghadap bulan dengan kacang merah. Meletakkan surat di jendela, mengirim kerinduan dari jauh. Hamba khusus menyalin satu, silakan tuan muda melihat. Agar tahu gerak-geriknya. Bukankah aku sudah bilang jangan mengintip? Aku melihat dengan terang-terangan. Hamba tahu ini tidak baik, tapi hamba ingin memberitahu Anda. Nyonya Samping sudah tidak sembarangan seperti dulu. Dia tidak menulis hal-hal aneh, hanya rindu rumah. Bilang Anda sangat baik padanya, meminta orang tua tenang. Apakah dia sangat rindu rumah? Tentu saja, setiap festival pertengahan musim gugur, semakin rindu keluarga. Sekarang Nyonya Samping sedang membuat kue bulan di dapur. Kalau begitu begini saja. Surat-surat yang dia tulis nanti. Kamu bilang itu surat dariku, kirimkan untuknya. Jangan sampai orang lain tahu. Oh ya, ada satu hal lagi. Baik, kita lakukan seperti yang dikatakan Tuan Muda. Nyonya Samping, kita harus cepat-cepat membereskan ini. Kalau sampai dilihat oleh kepala Su, itu bisa bahaya. Tapi tenang, bahkan jika ketahuan, aku tidak akan mengkhianatimu. Apa yang terjadi ini? Tuan Muda yang bijak, semua ini adalah perbuatan Nyonya Samping. Tidak ada hubungannya dengan hamba. Apakah siapa yang melakukannya begitu penting? Nyonya Samping, Anda baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja? Kalau begitu, mari bereskan. Baik. Tuan Muda, ada sesuatu yang ingin hamba sampaikan. Kemarin Anda mengatakan, pemimpin Xinjuan mempercayakan perayaan pesta Istana Pertengahan Musim Gugur kepada Anda. Ya, Bisakah hal ini diserahkan kepada hamba? Ini kecelakaan, Tuan Muda tenang saja. Hamba sudah memikirkan hal ini sejak lama. Hamba jamin akan mengurusnya dengan rapi dan penuh inovasi. Ide hamba adalah seperti ini. Bolehkah? Tolonglah. boleh. Benarkah? Tuan Muda baik sekali. Kamu, Kalau begitu hamba pergi dulu. tunggu. Untuk personel lokasi pesta, aku akan bantu atur, jangan khawatir. Sushen, Terima kasih, Tuan Muda. Nyonya Samping. Tadi hamba takut, hamba tidak sengaja. Cukup indah. Insai, kepalnya menyenangkan, lucu sekali. Beberapa hidangan ini kalian buat dengan baik. Cantik. Kakak kedua. Kakak ketiga, ini. Adik keenam, ini pertama kalinya kamu mengurus pesta istana pertengahan musim gugur. Tidak berpengalaman. Aku tidak menyalahkanmu, tapi jangan sembarangan. Kamu ingin semua orang makan sambil berdiri? Ayah, adik Kinam. Yang kamu lakukan ini terlalu tidak matang. Kalau kami sih tidak apa-apa. Tapi apakah kamu ingin pemimpin dan Nyonya Chuan serta pasangan pewaris utama juga berdiri bersama? Pemimpin dan Nyonya Chuan tiba.
Ayah. Tidak usah beri salam. Ramai sekali. Ayah. Adik keenam ini ingin kita berdiri di samping meja, merasakan kehidupan rakyat ya? Bahkan kursi pun tidak disiapkan. Ini adalah pesta prasmanan. Tuan Cuan dan Nyonya Cuan, Nyonya Hi. Tidak usah berlebihan. Setiap kampung halaman Nyonya Cuan punya makanan khasnya sendiri. Jadi, untuk pesta istana pertengahan musim gugur kali ini, kami meminta mereka menyiapkan hidangan khas. Hingga menjadi sajian meja ini. Aku benar-benar tidak tahu, di hadapan orang terhormat, bisa ada istri sampingan yang berani bicara. Tidak apa, aku malah merasa menarik. Lanjutkan. Kali ini lebih cocok disebut makan keluarga daripada pesta istana. Kalau makan bersama keluarga masih memikirkan aturan. Hanya bisa makan hidangan di depannya sendiri, malah jadi kaku. Setiap orang punya selera masing-masing, ada yang suka manis. Jadi kali ini kami menyiapkan makanan khas dari 9 cuan. Silakan pilih yang disukai, baru masuk ke aula untuk makan. Bagus. Tuan Cuan dan Nyonya Cuan, silakan pilih di sini. Ini enak. Ini bagus, lihat warnanya. Udang. Yinzai paling suka ini. Lihatlah. Bagus. Ini dari Dan Cuan. Ini dibuat bersama oleh pangeran kelima dan istrinya. Istri pangeran kelima berasal dari Dan Cuan sering hujan dan lembab. Jadi orang Dan Cuan suka makan cabai dan merica si Cuan. Untuk menghangatkan badan dan mengusir lembab. Tak kusangka kau bisa membuat mereka berdua bekerja sama. Potongan ayammu terlalu besar. Sudah kubilang susah ditumis. Kau coba, kau buat sendiri biar kulihat. Sudah kubilang aku tidak bisa. Banyak bicara. Kenapa masakan pedas ditambah gula? Sudah berapa kali kukatakan? Di tempatmu, masak selalu pakai gula. Bisakah diubah? Orang Dan Cuan suka makanan pedas dan numbing. Kenapa hidangan ini hanya ada cabai tanpa merica si Cuan? Apakah sudah dimodifikasi? Merica si Cuan hijau dan Cuan memang terkenal. Tapi di Sin Cuan tidak ada bahan ini. Kenapa begitu? Merica Sichuan hijau mudah lembab dan sulit disimpan. Dari Dan Cuan ke Sichuan, rasanya yang pedas sudah hilang. Kalau begitu, transportasi darat Dan Cuan memang mendesak. Aku sudah mengutus orang khusus menangani ini. Setelah survei lapangan, akan segera dibangun. Ayah bijaksana. Ini apa? Ini buatan istri kedua. Silakan tuanku dan Nyonya Cuan mencicipi. Ide apalagi dari Lau Liu, harus mengadakan pesta kuliner 9 sungai. Fang Ru tidak bisa memasak. Lebih baik kamu yang melakukannya. Nanti kirim atas nama Fang Ru. Kenapa? Belum juga bersujud. Ini adalah anugerah untukmu. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih, Nyonya. Istri samping Tuan Muda kedua, Hao Jia, juga banyak membantu. Seni ukirannya juga luar biasa. Ini buah haitang dari Sungai Chang, kan? Yang ketiga, istri mudamu juga dari Sungai Chang, kan? Ja, aja. Datang, apel, tambahkan ini, ayo. Kakak Haitang, kita tidak perlu menambah lagi, kan? Ini hampir tumpah, apakah kalian pernah berpikir? Begitu cepat menyelesaikan masakan, bisakah kita tetap di dapur? Apakah kalian ingin cepat kembali dan menghadapi wajah si ketiga yang menyebalkan? Harus kedai tambahkan?
Tambahkan, ayo bergerak. Sungai Chang miskin sumber daya, hanya buah haitang yang paling terkenal. Ditambah dengan buah-buahan khas lainnya. Jadilah hidangan buah campur ini. Sungai Chang kering dan tandus, perkembangan pertanian sangat sulit. Kedepannya perlu lebih banyak bantuan. Haitang wakili rakyat Sungai Chang berterima kasih kepada Yang Mulia. Tidak usah berterima kasih. Omong-omong, ini semua adalah ide kamu? Ide saya, tapi hidangan ini disiapkan bersama-sama. Dilakukan dengan baik. Apa hadiah yang kamu inginkan? Dengan berani, hamba meminta persetujuan Tuan Sungai, setelah festival pertengahan musim gugur. Hamba dapat bertemu dengan keluarga. Baik, disetujui. Makasih, Tuan Sungai. Tidak usah berterima kasih. Sudah, semua orang pilih makanan. Ikut aku ke istana untuk makan. Kamu yang memilih. Kenapa Tuan Muda kelima dan Jingjing belum datang? Mereka pasti sedang bertengkar lagi. Pesta yang diadakan pasangan muda ke-6 hari ini sangat unik dan menarik. Kalian berdua sangat perhatian. Ini adalah kewajiban hamba. Jika istana setiap hari seramai hari ini, baru terasa seperti keluarga. Baiklah, semua tidak perlu kaku, nikmati saja. Eyo. Ayah, hamba dan istri yang hina mempersembahkan segelas anggur untuk ayah dan ibu. Semoga keluarga damai, dunia sejahtera. Bagus. Anak dan Haitang juga ikut meramaikan. Hormat untuk ayah dan ibu. Hamba juga menghormat ayah dan ibu. Eyo, Mainam. Itu kan ibumu, Nyonya Hi. Aku temanin kamu numpang minum bareng dia, yuk. Dia pasti nggak mau aku dateng. Insai. Ayah, selamat hari raya pertengahan musim gugur. Sehat-sehat. Sehat-sehat, semua sehat. Eyo. Pinter. Cepetan makan kepiting. Taruh di bawah dikit. Tambahi 2 biji lagi. Setiap tahun pas festival tengah musim gugur, kita kumpul di halaman buat BBQ. Kalau tahun ini nggak bakar-bakar, rasanya kayak ada yang kurang. Kalian berdua juga belum kenyang, kan? Wah, hebat banget, Nyonya Muda. Kipas-kipas. Pelen-pelen dikit kepasnya. Kamu yakin nggak salah lihat? Mereka bawa api sembunyi-sembunyi ke dalam istana. Nggak salah lihat. Tunggu aja, sebentar lagi ada yang seru. Nyonya Muda, aku mau cicip. Aku juga mau. Jagang, jagang. Bawa semua ke sini. Sate dagingnya ambil semua. Wangi banget. Kok apinya gede banget? Nyonya Muda, cuma beberapa biji arang. Gak mungkin segini, kan? Cepetan padamin. Jangan lagi, lagi. Eyo, eyo, eyo. Kok bisa segini besarnya apinya? Seven padamin. Padamin. Airnya datang. Cepetan, tinggal kamu. Sekarang tergantung sama kamu. Kalian pada ngapain? Tingkah lakumu hari ini, menurut aturan istana, harus dihukum berat. Iya, ibu angkat. Libai sanggaja membaka. Membahayakan istana itu dosa besar. Harusnya dia diusir dari istana.
Kok apinya gede banget? Cuma beberapa biji arang, nggak mungkin segini, kan? Cepat banget ya kamu cari akal, Nona Songu. Udah dari lama mau ngusir aku dari istana, ya, Nyonya Hi? Kayaknya ada yang ngutak-ngatik arangku. Cuma pakai beberapa biji arang. Mana mungkin bikin api segede ini? Ini pasti ada yang aneh. Minta Nyonya Hi selidiki sampai tuntas. Jangan asal nuduh. Aku nggak ngapa-ngapain. Ibu angkat, lihat tuh Li Wei. Jelas-jelas dia yang salah. Dia malah nuduh aku. Aku cuma minta Nyonya Hi selidiki. Nona Songu, kok buru-buru banget? Dari cara bicaramu, aku udah tahu kamu bakal bilang gitu. Kamu emang selalu punya akal busuk. Kamu tahu hubungan aku sama kakak Zeng. Pasti mau nuduh aku, kan? Cepat banget cari akal, main tebak-tebakan. Udah, nggak ada yang terluka, barang-barang juga nggak ada yang kebakar. Biarlah hal ini berlalu, Ibu. Tapi Li Wei, kau benar membawa api ke dalam istana. Hari ini kau berani melanggar larangan, entah apa yang akan terjadi di masa depan. Harus memberimu pelajaran, pukul 10 kali dengan tongkat. Apakah kau menerima? Tunggu. Hari ini pesta, kesalahan dan jasa saling meniadakan. Menurutku tidak perlu dipukul. Mulai hari ini Li Wei dikurung, tidak boleh keluar dari istana pangeran ke-6. Cukup batalkan hadiahnya saja. Tidak. Pukul saja aku bisa menerima pulang. Jangan batalkan hadiahku. Aku ingin bertemu keluargaku. Yin Zeng, bagaimana kau mendidik istri dan selirmu? Bahkan berani membantah maksud Nyonya Chuan. Kesalahan seperti ini yang dihukum bukan hanya dia, tapi juga kau. Ini bukan urusannya. Anakmu salah. Bagaimana, Pangeran? Li Wei. Kau ini, ada apa sebenarnya? Ini jelas kesalahanmu, membuatnya dapat masalah besar. Aku bicara padamu. Kembali. Tadi tidak membongkarmu sudah memberimu muka. Jangan keterlaluan. Kakak Zeng, apa maksudmu? Kita tumbuh bersama, kau tidak percaya padaku? Bahkan mengatakan kata-kata seberat ini padaku. Bau minyak di Jinping belum hilang. Li Wei dikurung, kau merenung di dalam kamar saja. Kau. Selir. Kenapa tidak menyalakan lampu? Pangeran khawatir Anda lapar. Khusus menyuruh dapur memasak mie. Kenapa menangis seperti ini? Selir, cepat usap ini. Maaf. Tetap tidak bisa mempertahankan hadiahmu, sungguh menyesal. Aku yang membawa barbeque ke istana tanpa izin. Tapi aku bersumpah ada orang lain yang mengacau. Aku tahu. Kau tahu? Selir, Pangeran percaya pada Anda. Bahkan mengurung Nona Song demi Anda. Nona Song ITU kesayangan Naonyehi. Bisa jadi Pangeran akan dimarahi lagi. Benar juga. Jangan dengarkan omongannya.
Lapar karena menangis? Ayo, makan sedikit mie. Kenapa mie ini begitu panjang? Mie panjang umur tentu saja panjang. Mie panjang umur. Hari ini ulang tahun siapa? Mungkinkah? Ini ulang tahun sang pangeran muda. Ulang tahun sang pangeran muda kebetulan jatuh di hari pertengahan musim gugur. Sudah bertahun-tahun. Seluruh istana Sinchuan tidak ada yang punya hati nurani. Tidak ada yang ingat. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku sudah makan. Makan lagi sedikit, panjang umur. Aku sudah kenyang. Tidak lapar pun harus makan. Shangguan, lihat ini. Akan kutunjukkan apa ini. Kutraktir kue bulan. Kau mau meracuniku jadi duda? Jangan ngomong sembarangan saat hari raya, cepat. Sisepai. Aizen kebai. Aku tahu kau suka, sengaja kusuruh dapur membuatnya. Bagaimana? Kali ini cukup berusaha kan? Tapi perayaan di Sinchuan kalian benar-benar membosankan. Di Dancuan kami makan hotpot dan main mahjong bersama. Sangat menyenangkan, dan aku dan kakakku selalu mengalah pada para pelayan istana, agar mereka dapat lebih banyak uang untuk merayakan. Orang dan Cuan sangat suka main mahjong itu ya? Ya, di Dancuan ada permainan bernama berperang sampai akhir. Harus menang sampai kartu terakhir baru boleh turun meja. Kami juga suka membersihkan telinga, terapi ikan, dan permainan wajah berubah. Permainan wajah berubah favoritku. Kau suka menonton permainan wajah berubah? Kukira kau hanya suka menonton pertarungan aktor bela diri. Kau tidak mengerti, permainan wajah berubah dan cuan adalah yang terbaik. Nanti kalau ada kesempatan ke Dancuan, aku traktir nonton. Meskipun Dancuan dipimpin perempuan, tapi hidupnya sangat nyaman. Kalau begitu, ternyata aku yang salah paham. Ini enak tidak? Yang penting enak, asal kau senang. Menu hari ini, jangan ada yang bocorkan. Makan. Siap. Tunggu sebentar. Ini masakan baru dari dapur kecil kediaman Pangeran ke-6. Terima kasih. Ada apa? Misterius sekali. Aku siapkan hadiah untukmu. Cepat buka. Enam pangeran bertambah usia dan keberkahan. Mie ini aku yang tarik. Istri samping kita kuat banget, bisa narik apa aja. Apa-apa kon? Kuahnya, ini masakan Chef Liu. Cepetan dong, kuahku hampir kering, percepat. Lauk dan udang ini masakan saudara Yo. Dan mie ini Yuping Yuzhan yang bantu aku uleni. Aku halangi, udah jadi. Kamu ke sana. Terima kasih semuanya.
Sayang, pangeran kita gak makan udang. Dulu nganggap seafood amis, tapi udang ini enak. Beneran. Aneh ya, kayaknya sejak kenal kamu. Makanan yang dulu kuanggap enak jadi enak semua. Makasih ya. Oh iya, kebetulan, aku juga ada hadiah buat kamu. Kasih hadiah? Aku kan gak ulang tahun. Kalian kok bisa datang? Dapat suratmu, tahu kamu kangen rumah. Jadi kami datang. Surat rumah? Oh iya satu lagi, setelah keluarganya terima surat. Bawa mereka ke Sinchuan. Pangeran, kan ada aturan istana. Keluarga istri samping gak boleh masuk istana. Istri samping gak tahu, sebelum festival pertengahan musim gugur. Pangeran tahu kamu kangen rumah, suruh hamba langgar aturan. Kirim suratmu, lalu langgar aturan lagi. Bawa keluargamu masuk istana temani kamu rayakan. Jadi, Ayah ibu mertua. Silakan duduk. Ibu, kangen banget. sajikan teh, kamu duduk sini. Kakak, kamu memang suka cari masalah. Pangeran 6 udah bawa kami ke Sinchuan. Harusnya bisa masuk istana dengan megah, ini malah. Kamu ribut di istana Sinchuan, kami harus sembunyi-sembunyi. Naik gerobak keledai sembunyi di tong sayur, kayak maling. Aduh pengap banget, sesak nafas. Apa-apa, Kom? Sayang tong sayurnya, hati-hati. Kenapa gak kasih tahu aku dari dulu? Awalnya mau kasih kejutan, tapi kemudian, Menantu, Panggil Pangeran. ini kan udah keluarga, gak perlu banyak aturan. Dia kan nikahin Xiaowei kita. Masa bukan menantuku? menantu, Kalau begitu, apakah aku harus memanggilmu kakak ipar? kakak ipar. Lihat, Kami sedang merayakan ulang tahun Tuan Muda. ulang tahun menantu. Kenapa tidak bilang dari tadi, menantu? Aku harus memberikan sesuatu yang istimewa. Cepat ambil amplop merah itu. Amplop merah dari mana? Di mana bisa cari? Ini, ambil. Tidak perlu. Jangan sungkan. Ambil saja, ulang tahun dapat amplop merah. Lazim kami. Iya, harus diambil. Kalau begitu aku terima. Terima kasih ibu dan bapak. Xiaowei di rumah bilang padaku, kamu sangat baik padanya. Aku dan Laoli tidak punya harapan lain. Kalian berdua bahagia, kami sudah senang. Iya, Nanti kalau ada kesempatan, ajak Xiaowei main ke Wuchuan. Benar kan, Laoli? Jangan bilang desa kami jelek. Nanti kalau kamu datang, aku suruh Laoli masak makanan enak untukmu. Pasti kamu jadi gemuk dan putih. Ibu, suruh dia makan dulu. Ayah. Kamu tahu kenapa? Xiaowei di rumah bisa masak mie enak. Itu semua diajarkan Laoli, jadi lain kali kalau datang. Pasti Laoli masakkan makanan enak untukmu. Terima kasih ibu. Tuan muda tidak makan malam dengan keluarga selir? Aku sudah menunggu berbulan-bulan. Adikku ini angin barat laut ya? keluarga mereka jarang berkumpul, pasti banyak yang ingin dibicarakan. Biarkan mereka makan dengan tenang. Bodoh, ibu sampai hari ini masih merasa ini mimpi. Bangun tidur, kamu tidak pernah ikut seleksi itu. Masih tidur malas di ranjang kecil di rumah. Dia terpilih memang sulit dipercaya. Li Chang, Wei, aturan Sinchuan banyak, susah ya? Ayah tidak ada di sampingmu, kamu sendirian. Kalau ada yang tidak enak, bilang pada ayah. Ayah. Potong gaji bulanmu 50 koin, Liveji kurung. Dilarang keluar dari istana pangeran ke-6, dan hadiahnya dicabut. aku. Apa pangeran ke-6 menyakitimu?
beritahu ayah. Ayah rela mengorbankan segalanya, bahkan berani menurunkan Raja Xinchuan dari tahta. Pelankan suara. Kalau kakak iparmu benar-benar jahat padamu, aku akan memukulnya. Sudah, cukup. Ibu,